Selamat sore, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat bergairah baru, bertenaga baru dalam pelayanan. Berpikir positif lagi ya di dalam kita melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam memasuki tahun ini, kalau kita boleh melewati tahun 2024, semua itu karena penyertaannya, bukan karena kekuatan kita. Sebab itu kalau kita bisa memasuki tahun ini, kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita. Sebab itu saat ini kita bersyukur, kita muliakan Dia, kita bersorak bagi Dia. Karena Dia yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh melewati badai apapun dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, Engkau baik.
saat ini kami masih boleh memilih bahwa kami mencintai Engkau. Engkau memberi kebebasan kami untuk memilih, tapi kami memilih mencintai Engkau. Sehingga saat ini kami ada di rumah-Mu. Kami mau memuji Engkau, bersyukur, memuliakan nama-Mu buat penyertaan, pertolongan, perlindungan, segala apa yang Kau buat bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya menjalani tahun ini. Kami tidak ragu lagi karena Engkaulah Tuhan kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tanyakan pujian. Engkaulah Tuhan kami. Engkau
maha kuasa, maha kasih, maha segala-galanya. Keselamatan jiwa terutama yang dia berikan kepada kita. Kita patut bersyukur, kita bersuka cita. Ya, memasuki tahun ini kita bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Glory Gloria. Bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, gloria. Glory, gloria, bagi Yesus Tuhan. Glory, gloria, bagi Sang Raja. Glory, gloria, glory, gloria. Bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, awas bersoraklah, hey, 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 glory, gloria, glory, gloria, glory, gloria, bagi Yesus Tuhan, glory, gloria, bagi Sang Raja, glory, gloria, bersoraklah, hey, awas bersoraklah, hey, 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 glory, gloria, sekali lagi, glory, gloria, glory, gloria, bagi Yesus Tuhan, glory, gloria, bagi Sang Raja, glory, gloria, glory, gloria, bagi Yesus Tuhan.
bersoraklah, hey, 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 glory, gloria, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, gloria, glory, gloria, glory, gloria, bagi Yesus Tuhan.
Engkau dengar suara kami. Seruan sidang jemaat-Mu ini Engkau mendengar, Yesus. Tuhan, Kau Allah yang maha baik, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Bapak Amos masuk dalam doa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pimpinan-Mu, Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, keberadaan kami, semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima sembah puji kami Tuhan Yesus. Biar apa yang kami bawa Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh terus memandang pada salib-Mu, mengingat cinta-Mu, mengingat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh terus menaikkan syukur, hormat kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau sudah memuji membesarkan nama-Mu, Kau memberkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan Tuhan. Kau yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Sebentar kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan, anak umat-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, tanah hati kami Tuhan, berikan kami hati Tuhan yang tanah hati yang subur Tuhan, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Firman yang dibagikan boleh berasal daripada-Mu, menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menerangi setiap jalan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan saat benih firman-Mu dibagikan. Kau juga tolong Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi, menguduskan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Apa yang dibawakannya berasal daripada-Mu, menjadi kekuatan, peneguhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan selanjutnya ibadah ini Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kembali kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di sore yang indah ini. Kita memasuki tahun yang baru dengan percaya bahwa hidup kita terus menikmati pembelaan Tuhan. Hidup kita menerima pembelaan Tuhan, hidup kita di dalam pembelaan Tuhan. Kita awali dengan Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ayat-ayat terakhir dari
Perjanjian Lama. Ayat-ayat terakhir dari Perjanjian Lama. Saya bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Hidup dalam pembelaan Allah, puji Tuhan. Kita akan kembali ke ayat pokok kita. Kita akan awali dengan melihat latar belakang, puji Tuhan. Pendahuluan, setelah berulang kali bangsa Israel diingatkan, dididik oleh Allah mereka, Allah Israel dengan berbagai hukuman, maka kita belajar pada puncaknya bangsa ini mesti disingkirkan dari tanah perjanjian setelah berulang kali. Kita baca Perjanjian Lama, mereka bangsa ini dikalahkan oleh musuh. Bangsa ini harus alami kekeringan. Itu semua bentuk peringatan dan didikan Allah. Tetapi bangsa ini tetap mengulangi kesalahan mereka. Pengkhianatan, pemberontakan mereka kepada Allah mereka. Sampai satu kali pada puncaknya Allah menyingkirkan mereka, membuang mereka dari tanah perjanjian. Dari zaman Yosua berarti masuk ke tanah perjanjian. Berulang kali diajari bangsa ini, dididik bangsa ini untuk tahu berterima kasih, untuk tahu balas budi, untuk tahu mengucap syukur. Tetapi terus mereka menjadi bangsa yang mengkhianati Allah yang begitu baik dalam hidup mereka. Allah yang telah mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup mereka. Tentu kita tahu, kita yang dari sekolah minggu, kita tahu bagaimana Allah bekerja luar biasa menghantar bangsa Israel, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan di dalam kemurahan Allah, kelimpahan berkat Allah, seharusnya bangsa ini cinta kepada Allah yang sudah begitu luar biasa memperhatikan mereka, membela, menolong mereka, mengerjakan perkara dahsyat bagi mereka. Tetapi dari zaman Yosua masuk tanah perjanjian sampai menurut hitungan kita lihat di Google, sampai ke zaman Sedekia, raja terakhir Yehuda, itu kurang lebih 650 tahun, 6 abad. Bangsa ini dididik, diajari, tetapi tetap mereka menjadi bangsa pemberontak, bangsa pengkhianat. Sehingga pada puncaknya mereka dibuang, disingkirkan dari tanah perjanjian. Tadi kita kenal Musa, Allah pakai membawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Puncak dari hukuman, didikan, ganjaran Allah adalah mereka disingkirkan, dibuang dari tanah perjanjian. Kita lihat catatannya, sedikit kita belajar sejarah. Bangsa Yahudi mengalami 3 gelombang pembuangan. 606 Masehi itu para keluarga raja dan para bangsawan diantaranya Daniel. Kita dapati kitab Daniel di pembuangan. Kemudian
Gelombang kedua adalah para pedagang, para pengusaha. Karena mereka di Yerusalem dan sekitarnya tetap ada pemberontakan terhadap Nebukadnezar yang mengalahkan bangsa Yehuda. Yang membawa bangsa Yehuda itu ke Babel. Tadi pertama keluarga raja, para bangsawan. Tetapi ternyata tetap di Yerusalem ada pemberontakan. Dibawalah, disingkirkanlah para pedagang dan pengusaha. Dan terakhir di bumi hanguskan Yerusalem. Termasuk bait Allah diratakan dengan tanah. Seluruh penduduk Yehuda, Benyamin tentu kita tahu bersama 10 suku yang lain itu menyebar. Sedangkan di Yerusalem bait Allah di mana Daud, Salomo dan terus keturunannya, disitulah suku Yehuda dan Benyamin. Pada akhirnya puncak dari segala puncak penghukuman, bait Allah diruntuhkan, seluruh Yehuda Benyamin disingkirkan. Nah, ini puncak penghukuman. Harapannya setelah dihukum sedemikian rupa, disingkirkan, setelah dibawa masuk, sekarang dibawa keluar, harapannya tentu saat kita belajar bahwa bangsa Israel dibawa kembali ke Yerusalem, harapannya tentu mereka berubah. Ada 3 kali gelombang pengembalian, pemulangan. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana Raja Kores Tuhan pakai untuk membawa gelombang pemulangan bangsa yang dibuang tadi, dipulangkan kembali ke tanah perjanjian. Setelah 70 tahun. Kita lihat 3 gelombang pemulangan. Pertama, kemarin kita sudah bahas perintah Kores di 537 sebelum Masehi. Kemudian kurang lebih 78 tahun kemudian Esra memimpin pemulangan di tahun 459. Dan terakhir, kalau minggu lalu kita fokusnya di awal pemulangan, sore hari ini kita mau fokus di bagian akhir, gelombang terakhir pemulangan. Dipimpin oleh Nehemia, mereka punya beban, punya tugas untuk bangun tembok sekeliling Yerusalem. Nah, sekali lagi pertanyaannya, tentu harapannya setelah terima hukuman yang demikian berat, mereka berubah. Tetapi kita belajar dari Esra, Nehemia dan nabi-nabi setelah pembuangan. Kita belajar di situ. Kita belajar bahwa bangsa ini ternyata nggak berubah. Bangsa ini mengulangi dosa mereka, padahal sempat dibuang. Kita mau bandingkan 2 ayat, 2 bagian ayat sebelum pembuangan dan setelah pembuangan. Apakah bangsa ini berubah? Kita lihat bersama. Sebelum pembuangan, Yeremia 15 ayat 6 sampai 7. Ini sebelum pembuangan. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganmu dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa kesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Ini sebelum. Yang ternyata setelah pembuangan masih diulangi oleh bangsa ini. Hagai 2. Hagai 2 ayat 18. Aku telah memukul engkau dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini
betapa bangsa ini meski sudah alami pembuangan, puncak dari didikan Tuhan, tetap bangsa ini nggak berubah. Bahkan karena kita fokus di akhir dari masa pemulangan atau masa pemulihan Yerusalem, bagaimana bangsa Israel yang sempat terbuang dipulangkan kembali ke tanah perjanjian. Kita fokusnya di situ, maka saya ingin sampaikan di sini bahwa sampai akhir pelayanan Nehemia, kita lihat di Nehemia 13, ternyata Nehemia pun masih mencatat daftar dosa bangsa ini. Itu di akhir, di ujung. Nanti saya punya timeline-nya. Itu benar-benar di ujung sebelum kedatangan Yesus 400 tahun kemudian. Maleaki itu sebenarnya masih lebih dulu daripada Nehemia. Bahkan di akhir pelayanan Nehemia, ia mencatat 3 dosa. Kita lihat. Timeline, bisa Mas? Ya, ini timeline-nya ya. Tentu nanti lebih jelas kalau udah di-share di handphone. Maleaki itu masih di tahun 460 sebelum Masehi. Tentu mundur ya, minus jadinya ya. Kan titik 0 itu Yesus lahir, kemudian nambah-nambah sampai sekarang kita 2025. Nambah-nambah terus dari titik 0 Yesus lahir. Sebelumnya berarti minus 1, minus 2. Nah ini minus 430 itu akhir pelayanan Nehemia. Dan di akhir pelayanan Nehemia, di situ tetap dicatat daftar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Nehemia 13. Saya coba rangkum dengan memberikan 3 poin dosa bangsa Yahudi. Korupsi di kalangan imam. Bapak Ibu bisa lihat, kita lihat ayat 10 saja. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Yang dapat dari umat atau diselewengkan, kita bahasa sekarang perpuluhan dari umat diselewengkan, ya para pelayan lari bekerja sesuai profesinya. Kedua, bangsa ini melanggar Sabat. Pada masa itu kulihat ayat 15, di Yehuda orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka, Nehemia peringatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Ketiga, kawin campur. Pada masa itu juga ayat 23. Kulihat beberapa orang Yahudi memperistrikan perempuan-perempuan Asdod, Amon, Moab. Kita masuk ke hidup dalam penghukuman. Nah, apa yang kita belajar sebagai latar belakang tadi, kiranya membawa kita kepada pemahaman bahwa meski telah menerima berkat sangat besar, kemudian hukuman penderitaan sangat berat, tetapi bangsa ini enggak berubah. Mereka tetap jalani hidup untuk menjalani penghukuman. Mereka jalani hidup nih untuk siap dihukum oleh Tuhan. Itulah hidup mereka. Dapat kita katakan mayoritas bangsa ini. Hanya para pemimpin, tokoh-tokoh iman dari bangsa ini yang sungguh-sungguh hidup taat
di seumur hidup mereka kepada Allah Israel. Sedangkan mayoritas bangsa ini terus dan terus menjadi orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang memberontak kepada Allah yang sudah begitu baik dalam hidup mereka. Next, situasi kondisi yang paling ekstrim sekalipun kita belajar dari kisah bangsa ini ternyata terbukti tidak mampu mengubah hidup mereka. Kita mungkin juga sempat berpikir, oh pengalaman hidup itu bisa mengubah kita. Berkat yang begitu limpah bisa mengubah kita. Tetapi kisah bangsa Israel ingatkan kita. Pengalaman paling senang, pengalaman paling sedih, nggak mampu mengubah bangsa ini secara permanen. Mereka akan taat sebentar saja untuk persiapkan diri, lakukan lagi pemberontakan, pengkhianatan. Mereka setia sebentar saja untuk mempersiapkan diri, lakukan dosa demi dosa lagi. Sehingga hidup mereka untuk jalani hukuman demi hukuman. Hukuman tidak mengubahkan hati mereka. Seberat apapun hukuman derita yang mereka harus tanggung, berkat pun tidak mengubah hati mereka. Sebesar apapun berkat itu mereka terima. Karena itu kita lihat lewat apa yang disajikan oleh Alkitab terkait dengan bangsa ini, kita percaya Alkitab menunjuk pada sebuah isu yang lebih mendasar. Bangsa Yahudi, bangsa Israel hanya bisa berubah saat hati mereka diintervensi oleh Allah mengubah hati mereka. Karena itu tidak heran jika ayat pokok kita hadir sebagai ujung dari segala ujung perjanjian lama. Setelah itu kita lihat, kita balik Malaki 4, 5 sampai 6, setelah itu bersiap ke perjanjian baru. Kita lihat kembali ayat ini. Inilah janji Allah bagi bangsa ini. Malaki 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Ini ujung dari perjanjian lama. Dapat kita simpulkan bangsa Israel hidup dalam penghukuman. Tetapi dengan harapan akan janji ini. Haleluya, haleluya. Sehingga kita masuk ke bagian berikutnya, hidup dalam perkenanan, hidup dalam pembelaan Allah. Puji Tuhan. Janji tadi yang menutup seluruh rangkaian kitab dari perjanjian lama, janji tersebut digenapi di awal dari seluruh rangkaian kitab dari perjanjian baru. Puji Tuhan. Ia genapinya lewat pelayanan seorang Yohanes Pembaptis. Seorang yang berjalan mendahului Yesus Kristus. Seorang yang melayani dalam roh dan kuasa Elia. Lukas 1, 16, 17. Ia, Yohanes Pembaptis. Berikut adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, menjelaskan akan seperti apa anak yang dikandung oleh Elisabet, istri dari Zakaria.
Yohanes, anakmu ini akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah pakai Yohanes Pembaptis menggenapi janji Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Namun demikian kita lihat berikutnya, next. Allah belum menggenapi puncak dari janjinya tentang intervensi merubah hati manusia. Merubah hati bangsa Israel. Yohanes dengan pelayanan khotbah dan baptisannya itu belum atau tidak menggenapi janji Allah tentang hati yang baru, tentang roh yang baru. Kita lihat janjinya. Ayat-ayat yang sudah diulang-ulang tetapi kita mau kembali ingat karya Allah dalam hidup kita, khususnya umat perjanjian baru. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini kan janji. Janji yang ternyata kita belajar enggak digenapi oleh Yohanes. Janji ini digenapi oleh Yesus Kristus. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita percaya Yesus Kristus dengan pengorbanannya di Kalvari yang menggenapi janji ini. Fokusnya adalah bagaimana hati diubahkan. Fokusnya adalah setelah kita melihat bangsa Israel diapain juga gak berubah-ubah. Lewat situasi kondisi Allah sudah gimana lagi bangsa ini diubahkan. Udah tanda kutip Allah itu dipusingkan dengan bangsa ini. Situasi kondisi yang paling ekstrim sekalipun dipakai untuk mengubah bangsa ini gak bisa berubah. Ada harapan di Maleakhi dan digenapi di PL. Dan kitalah penikmat dari janji itu. Kitalah penikmat dari janji itu. Kristus lewat pengorbanannya memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Allah menggenapi janji-janjinya. Khususnya tentang hati yang baru, roh yang baru. Ia genapi dengan memberikan anaknya. Memberikan darah anaknya tertumpah di Kalvari. Sehingga kita semua bisa diselamatkan. Kita semua bisa punya hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga puji Tuhan hebatnya Allah kita. Kita umat PB, kita bisa berbeda dengan umat PL, dengan bangsa Israel. Kita sekarang diubahkan hati kita sehingga situasi kondisi itu menjadi hal yang selanjutnya, hal yang kemudian, bukan lagi hal yang utama. Karena hati kita sudah diubahkan oleh pengorbanan Kalvari. Kita lihat dulu ayatnya.
bagaimana karya Kristus mengubahkan hati kita. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kita mau sampai kepada bagian akhir, kita mau bandingkan umat PL, bangsa Israel, itu hanya segelintir orang yang sepanjang hidupnya taat, setia, cinta Tuhan. Tentu kita bisa teringat pada betapa Daud mencintai Allah Israel. Segelintir sekali. Itu umat PL, itu bangsa Israel, mayoritas mereka terus hidup di dalam dosa mereka. Oleh karya Kristus kita bandingkan sekarang umat PB, gereja, kita yakin sebaliknya mayoritas kita karena hatinya sudah diubahkan oleh darah Kristus, maka sekarang kita hidup di dalam ketaatan yang terus bertambah. Itu yang menjadi keyakinan kita. Next, hanya oleh darah Kristus kita dapat hidup dalam ketaatan. Dan karena itu kita hidup itu bukan lagi untuk jalani penghukuman seperti bangsa Israel. Oh no, sekarang kita hidup itu untuk jalani perkenanan dan pembelaan Tuhan. Karena hati kita sudah diubahkan oleh darah Kristus. Saya mau sedikit sentil tentang dalam pemahaman kita sama-sama, pembelajaran kita sama-sama. Hanya oleh Kristus sebelumnya dapat lahir suatu umat yang mayoritas. Kita mau bandingkan tadi ya. Sebagian besar bangsa Israel itu terus hidup dalam pemberontakan. Kita percaya oleh darah Kristus yang sungguh mengubahkan itu, maka mayoritas orang percaya itu hidup dalam pertumbuhan rohani, terus bertumbuh di dalam ketaatan sejati sampai kepada kesempurnaan. Itu yang perlu menjadi iman kita. Kalau kita anggap darah Kristus nggak mampu mengubahkan hidup gereja, hidup orang percaya, ya berarti kita masih hidup dalam PL. Kita masih berpola pikir di PL. Kita menganggap sulit sekali ya orang diubahkan. Sulit sekali ya orang bisa jalani hidup baru. Ini kan yang perlu kita sama-sama pikirkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, itu kiranya memberi kita keyakinan bahwa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, yang paling penting adalah mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuai dengan apa yang kita belajar, hidup mereka akan terus mengalami perubahan. Tinggal
apa yang mereka konsumsi secara rohani. Firman yang sehat atau enggak kan? Makanan yang sehat secara rohani atau enggak, itu aja kan. Tetapi yang penting adalah bagaimana orang-orang kita kasihi, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga terima oleh darah Kristus, terima hati yang baru dan roh yang baru. Maka masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam lingkup gereja, menjadi manusia yang diubahkan, yang hidup di dalam pembelaan Tuhan. Kita enggak lagi seperti umat Israel yang diberkati luar biasa. Ya sebentar ucap syukur, lagi ngeluh. Hidupnya penuh dengan keluhan, hidupnya penuh dengan sungutan. Apalagi saat diberikan sakit yang demikian besar. Mungkin awal-awalnya Tuhan, ampun saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Diberikan hukuman, ganjaran, diberi sakit yang luar biasa. Ampun Tuhan, saya berdosa kepadamu Tuhan. Tetapi karena hatinya nggak diubahkan, kembali lagi hidup di dalam penolakan kepada Tuhan. Kita udah berubah oleh darah Kristus. Kalau kita benar-benar percaya pada kuasa darah Kristus, kalau kita benar-benar paham betapa hebatnya karya Yesus di Kalvari, kita percaya kita sudah berubah. Kita punya hati yang saat dengar firman, kita akan terus dibentuk oleh firman. Bahasa dari Gibeon Church, Pendeta Michael Christian, kita dikalibrasi oleh firman yang kita dengar di telinga kita. Hidup kita dikalibrasi, disesuaikan terus dengan kebenaran firman. Umat PL diberi khotbah sebanyak apapun, sekeras apapun, semenarik apapun, gak berubah. Sedangkan kita meski mungkin khotbahnya sederhana, tetapi saat firman yang benar itu disampaikan, yang murni, Injil yang sejati itu disampaikan, makanan rohani yang sehat itu yang dikonsumsi, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti mengalami perubahan yang signifikan. Karena kita percaya darah Kristus yang mengubahkan kita. Darah Kristus yang memberi kita hati yang baru. Roh yang baru. Itu yang membuat kita berbeda dari umat perjanjian lama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena darah Kristus kita dapat hidup dalam ketaatan, dan karena itu kita menjalani perkenanan dan pembelaan Allah, yaitu kita setiap orang yang sungguh terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 8, 31-32. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, membela kita, siapakah yang akan lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini kan janji yang luar biasa. Kita bisa jalani kekristenan kita dengan penuh keyakinan. Terkadang kita memang ada saat otak ini berpikir, lihat berita, saya kuat nggak ya? Saat di kepala saya ditodongkan pistol, kemudian ada orang berkata ancam, tolak Yesus, sangkal Yesus, atau didor kepalamu. Kuat nggak kita? Itu kan terkadang muncul di pikiran. Tapi kita mau belajar sama-sama sore hari ini, kita mau dikuatkan oleh iman percaya kita pada saat sore hari ini. Ia yang
tidak menyayangkan anaknya? Masa ia enggak menyediakan segala sesuatu yang membuat kita terus bertambah taat, terus nikmati pembelaan Tuhan, terus nikmati perkenanan Tuhan? Masa sih ia enggak berikan kepada kita? Orang-orang yang sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita masuk dalam penutup. Tahun boleh berganti, situasi kondisi terus berubah-ubah, namun pembelaan Tuhan tetap ada bagi kita. Saat kita di gunung, terima berkat melimpah, maupun saat kita di lembah, penderitaan yang berat, kita percaya itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kembali Roma 8, sekarang kita mundur ke ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mau siapkan hati kita untuk terima perjamuan. Saya undang singer, pemain musik, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita belajar sore hari ini lebih lagi memupuk penghargaan kita kepada darah Kristus, darah anak domba. Kita nyanyikan itu pujian Ku Bebas oleh Dara. Kita darah, haleluya, oleh darah
Kami percaya akan kuasa darah-Mu. Kula malas salamilas salayalas. Oh Yesus, kami percaya pada kuasa darah-Mu. Ada orang-orang yang perlu kami doakan. Amin, 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 haleluya. Ada saudara-saudara terkasih yang perlu kami doakan. Taruh dalam hati kami keterbebanan bagi jiwa-jiwa yang belum terima darah Kristus di hati mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Yesus. Berkemurahanlah, berkemurahanlah, berkemurahanlah. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu jangkau mereka. Kasih-Mu jangkau orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ada hati yang baru, ada roh yang baru. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami yang sudah terima hati yang baru, yang roh yang baru. Sore hari ini kami mau mengingat cinta-Mu Tuhan. Kami mau mengingat bagaimana Engkau menumpahkan darah-Mu Yesus. Tolong kami Allah Roh Kudus, supaya kami bisa mengingat dengan benar, mengingat dengan baik saat kami makan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah dalam perjamuan yang suci ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sanjung Engkau, anak domba Allah, haleluya. Oleh darah Yesus. Sama-sama saya undang kita berdiri, puji Tuhan. Dan hidupku, sekali lagi, oleh darah Yesus, bebas. Amin, amin. Oh, haleluya. Yesus, ku bebas dan ku menang.
buat karya indah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Buat cinta, buat karunia yang terus Dia nyatakan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus. Tebus kami, bersihkan hidup kami, bahkan ubah kami Tuhan. Terima kasih buat kebebasan demi kebebasan yang bisa kami nikmati. Banyak ikatan-ikatan kami di masa lalu, bahkan mungkin hari ini kami masih punya ikatan-ikatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus yang berkuasa, lepaskan kami, bebaskan kami, beri kami kemerdekaan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita akan sama-sama angkat, haleluya, roti yang sudah sama-sama kita pegang. Kita angkat dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang berkuasa. Kita akan sama-sama kembali mengingat darah yang tertumpah di Kalvari bagi kita. Kita mau baca kebenaran firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan Yesus tidak sia-sia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kami lakukan dengan hati yang baru dan roh yang baru, kami percaya perjamuan suci akan menambah cinta kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya minta Pak Guru berdoa untuk maju ke depan. Pak Guru berdoa untuk Terima
Terima kasih Tuhan di awal tahun baru ini Tuhan. Kembali Tuhan boleh hadirkan kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Bagaimana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami diteguhkan kembali bagaimana Engkau sendiri lewat pengorbananmu yang sempurna di Kalvari. Boleh menembus kami, membela kami, mengangkat kami. Dan membarui hidup kami. Sehingga kami boleh mendapat perkenanan. Mendapatkan kembali jalan hidup yang kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Mungkin di antara kami masih ada bergumul Tuhan dalam hidup lama kami. Dan kami bersama-sama bersatu hati pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersatu hati menolak, menangking Tuhan. Hidup lama kami yang penuh dengan hina dan dosa Tuhan. Dan kami mau datang bersimpuh di kaki-Mu Tuhan. Tangan-Mu berlubang paku dan darah yang sudah tercurah. Adalah perwujudan bagaimana Engkau mengasihi kami. Sebagai pribadi yang sempurna mengasihi kami. Teladan sempurna mengasihi kami. Dan biarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh juga hidup di dalam Tuhan. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak kami. Hidup kami bukan menurut kami lagi. Tapi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pembelaan Tuhan, anugerah berkat Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya dan amin. Menjadi berkat-berkat terindah. Menjadi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi pembelaan Tuhan yang hebat. Di dalam sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pekerjaan kami. Dalam rumah tangga kami. Kehidupan kami, pergaulan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan sekali lagi. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah menerima pergaulan kudus Tuhan. Lord Supper ada sebuah privilege buat kami di mana kami terus hadir dalam Tuhan. Tubuh dan darah Kristus sudah kami terima. Biarlah ini melekat dalam hidup kami. Melekat juga dalam keseluruhan hidup kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani. Dalam firman Kau pakai dia, Kau berkati dia dan keluarga besarnya. Biarlah terus dan terus tambahkan hikmat dan marifat juga Tuhan. Urapan tertinggi padanya Tuhan boleh jadi Tuhan. Sehingga kemanapun Kau bawa dia pergi Tuhan. Berita Injil kesukaan. Berita karya Tuhan yang luar biasa. Terus dia gaungkan Bapa. Sehingga satu demi satu Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berkati sama-sama katakan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi kita belum berdoa, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati kami dan Engkau ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas Tuhan untuk membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan kami. Segala
pasti selalu salah karena memang suaranya terlalu bagus. Pengumuman minggu besok masih belum ada kegiatan, minggu depannya lagi kita baru adakan kegiatan, minggu ini kita masih suasana liburan, masih suasana tahun baru. Walaupun yang sudah banyak bekerja dan besok sudah ada yang sekolah, tapi kita tetap masih dalam tahap liburan. Jadinya tidak ada pengumuman, masih minggu besok tetap ibadah sore di tempat ini. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Engkau pimpin, buat pujian penyembahan yang kembali mengingatkan kami akan cinta-Mu Tuhan, buat firman yang meneguhkan kami Tuhan. Kami diyakinkan Tuhan bahwa dari hidup kami Engkau sudah membuang hati yang membatu Tuhan. Engkau sudah karuniakan hati yang lembut, hati yang bisa dibentuk. Karena itu kami mau menghargai karya-Mu dengan memberikan hati kami tiap-tiap hari dibentuk oleh kebenaran firman-Mu.
Kami mengucap syukur buat seluruh rangkaian ibadah ini. Sebentar kami akan ramah tamah, pimpin kami dengan kasih-Mu, dengan cinta dan kuasa-Mu, sehingga ramah tamah kami dapat saling memberkati Tuhan. Kami bisa saling menguatkan Tuhan Yesus, saling mendorong dalam kasih. Makanan minuman yang tersedia sebelum kami nikmati, bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, bertemu dengan orang-orang di rumah kami, di lingkungan kami. Terus Tuhan, berkat yang kami bisa terima di persekutuan ini, di ibadah ini dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami besok akan memulai kesibukan kami yang bekerja, yang bersekolah Tuhan Yesus. Beri semangat yang baru, beri kekuatan Tuhan dalam profesi kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Yesus nyatakan pembelaan yang luar biasa. Kami akan pulang sama-sama, kita akan sama-sama terima berkat. Haleluya, Tuhan melindungi, Engkau memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya. Kita yang sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan.